Shalom anak-anak hebat. Bapak berharap semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Bapak juga berharap bahwa semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kali ini Bapak ingin menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 1, pelajaran yang kedua, yang berjudul Aku Bersyukur Atas Tubuhku. Nah, sebelum memulai, anak-anak bisa menyiapkan perlengkapan belajarnya, seperti buku catatan, alat tulis, dan jangan lupa Alkitab. Anak-anak bisa menghentikan video ini untuk mempersiapkan perlengkapan itu terlebih dahulu. Dan kalau sudah siap, ayo kita mulai pelajarannya. Namun anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini, kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk materi pelajaran kali ini, anak-anak bisa juga pelajari di buku cetak halaman 9 sampai 27. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download pada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi di bawah. Jadi anak-anak bisa klik linknya, tautannya, dan unduh bukunya dari sana. Nah, anak-anakku yang luar biasa, tujuan kita belajar hari ini ialah supaya anak bisa bersyukur atas tubuh yang Tuhan ciptakan, atas tubuh yang Tuhan berikan. Nah, sebelumnya, minggu lalu, kita sudah belajar nih, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Ini berarti bahwa manusia diciptakan baik di mata Tuhan. Tuhan melihat bahwa hidup manusia itu berharga, unik, spesial. Dan kita, termasuk juga anak-anak, itu berharga di mata Tuhan. Nah, di dalam menciptakan kita, di dalam menciptakan manusia, Allah itu melengkapi kita dengan semua anggota tubuh. Dari ujung rambut, dari ujung kepala, sampai ke ujung kaki. Kita dilengkapi Tuhan dengan semua anggota tubuh itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa Tuhan memberikan seluruh anggota tubuh bagi kita? Kita belajar hari ini dan kita mau pelajari bersama-sama. Mengapa sih Tuhan memberikan seluruh anggota tubuh kita? Yang pertama adalah, mengapa Tuhan memberi kita mata? Karena untuk melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tapi, walaupun mata itu bisa melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, Allah menghendaki supaya mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang baik saja, bukan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, mari kita lihat, mari kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22, di sana dikatakan seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini berarti apa? Bahwa jika kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, maka tubuh kita menjadi terang. Maksudnya apa? Tubuh kita ini menjadi kudus karena mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini Bapak ingin ajarkan sebuah lagu buat kita semua, bahwa kita harus berhati-hati dengan mata kita. Ayo kita belajar bersama lagunya. Hati-hati
anak-anakku semuanya. Itu tadi lagu yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk. Mengapa Tuhan memberi kita telinga? Supaya dengan telinga itu kita bisa mendengar hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Namun sekali lagi nih, Tuhan menghendaki supaya telinga kita itu kita pakai untuk hal-hal yang baik-baik saja, untuk mendengarkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu kita sekali lagi perlu berhati-hati di dalam menggunakan telinga kita. Nah, Bapak ingin kita semua membuka Alkitab kita. Tadi kan sudah mempersiapkan Alkitabnya. Yuk kita buka yuk. Amsal pasal 20 ayat 12. Kita baca bersama ya. Di sana dikatakan seperti ini. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan telinga, Tuhanlah yang memberikan mata untuk kita. Untuk apa? Kita pakai untuk melakukan atau melihat atau mendengar hal-hal yang baik saja. Anak-anak, kita lanjutkan yuk lagu baru kita. Tetapi sekarang kita ganti mata dengan telinga. Ayo kita nyanyi bersama. Nah, anak-anak, dari lagu itu kita bisa pelajari bahwa kita harus menggunakan mata dan telinga kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan tadi kehendak Allah ialah kita menggunakan mata, kita menggunakan telinga untuk hal-hal yang baik saja, bukan hal-hal yang buruk saja. Bapak lanjutkan ya. Sekarang, mengapa Tuhan memberi kita mulut? Mengapa adik-adik ini diberi mulut oleh Tuhan? Supaya dengan mulut kita bisa menggunakannya untuk berbicara hal-hal yang baik. Namun mulut juga bisa loh untuk berkata-kata hal-hal yang buruk. Tetapi sekali lagi, Allah menghendaki kita menggunakan mulut kita untuk berbicara hal-hal yang baik. Mengapa? Karena dengan mulut kita bisa berbicara. Kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, bahkan kita bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, kita bisa membagikan kepada orang lain siapa Yesus yang kita sembah itu. Sekali lagi, kita gunakan mulut kita untuk berkata-kata, untuk berbicara hal-hal yang baik. Sekali lagi, Bapak ajak kita semua untuk menyanyi lagu ini. Kita ubah lagi katanya dengan mulut. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, setelah mulut, ada lagi satu pertanyaan. Mengapa Tuhan memberi kita tangan? Sekali lagi, tangan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik.
Dengan tangan, kita bisa memegang, kita bisa menulis, kita bisa bersalaman, bahkan kita bisa bertepuk tangan. Ya kan, dengan tangan kita bisa menggunakannya dengan hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita nyanyi lagi yuk. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Bagaimana dengan kaki kita? Mengapa Tuhan memberi kita kaki? Sekali lagi, Tuhan memberikan kita kaki untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, mari pergunakan kaki kita untuk hal-hal yang baik. Kaki kita pakai untuk berjalan, untuk berlari, dan melakukan hal-hal yang baik dengan semuanya itu. Nah, sekali lagi yuk. Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya untuk menyanyi lagu yang tadi. Kali ini tentu saja kita ubah kata-katanya menjadi kaki. Yuk kita mulai. Nah, jadi kesimpulannya nih anak-anak, semua anggota tubuh kita bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Namun, kita diberi akal budi oleh Tuhan untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk tadi. Sehingga kita bisa memilih, kita bisa menentukan hal-hal yang baik yang harus kita pilih. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anakku, sebagai komitmen kita pada hari ini, mari kita syukuri tubuh kita karena itu adalah pemberian Tuhan. Dan gunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, untuk menutup pelajaran kita menyanyi yuk. Dari mata, telinga, mulut, tangan, dan juga kaki. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyi.
untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sekali lagi berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku. Walau kami diciptakan berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan pelajaran yang berbeda. Haleluya.